Materi kedua mengenai konsep teknologi informasi. Materi kedua dari konsep teknologi informasi mengenai inovasi daripada teknologi. Apa sih yang dinamakan dengan inovasi? Jadi inovasi secara definisi adalah sesuatu ide atau gagasan atau praktek atau objek benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diterapkan atau untuk diadopsi. Yang kedua, inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Sehingga Skamter berpendapat bahwa inovasi merupakan suatu sumber dari perubahan ekonomi, sedangkan inovasi teknologi merupakan suatu sumber dari siklus bisnis secara spesifik. Oleh karena itu, inovasi merupakan sebuah fenomena yang terjadi pada satu hal atau lebih dari yang di bawah ini. Pertama mengenai pengenalan produk baru, pengenalan metode produksi baru, penetrasi pasar, menemukan sumber baru, suplai bahan baku atau produk antara, dan yang kelima merupakan implementasi bentuk baru dari suatu organisasi. Nah, jadi definisi daripada inovasi menurut Skamter terbagi menjadi bisa jadi terdiri dari satu atau 5 hal yang di bawah ini. Selanjutnya, menurut Undang-Undang di Indonesia nomor 19 tahun 2002, pengertian inovasi adalah suatu kegiatan penelitian, pengembangan, dan ataupun rekayasa yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Sedangkan teknologi yang sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksinya. Oke. Jadi, kalau kita bisa gambarkan secara diagram, inovasi itu merupakan sekumpulan dari pengetahuan baru, cara baru, objek baru, teknologi baru, serta penemuan baru. Oke. Itu kita bisa katakan sebagai sebuah inovasi. Ada 6 inovasi yang mengubah dunia. Yang pertama adalah Big Data, yang kedua adalah Artificial Intelligence, dan yang ketiga adalah Self-Driving Cars. Yang keempat adalah Blockchain. Yang kelima adalah Virtual Reality dan Augmented Reality. Dan yang keenam adalah 3D printer. Mana di antara keenam ini yang tidak diketahui? Tahu semua ya? Yang blockchain, Pak. Kenapa nggak tahu blockchain? Pak. Blockchain itu apa sih? Kalau secara definisi? Rantai kotak, Pak. Gantungan kotak. Rantai kotak. Maksudnya rantai kotak? Ada yang tahu dan ingin menjelaskan? Ada yang tahu? Alat yang digunakan transaksi Bitcoin itu apa? Bisa iya, bisa enggak. Secara spesifik bisa. Tapi kalau secara general tidak hanya spesifik di Bitcoin. Tapi kalau saya bilang spesifikasinya bisa berupa Bitcoin, salah satu contohnya. Pak, Ya, blockchain itu semacam cryptocurrency bukan, Pak? itu salah satunya, salah satu penerapan khusus daripada blockchain itu sendiri. Nah, tetapi blockchain itu sebenarnya lebih luas pengertiannya
adalah digitasi daripada transaksi. Ya. Nah, yang dimaksud dengan digitasi itu apa? Salah satunya Bitcoin. Yang kedua apa? Yang kedua adalah OVO. Ya. Yang ketiga apa? Misalkan Gojek. Sering kalian pakai kan? Nah, itu adalah salah satu daripada teknologi blockchain itu sendiri. Kenapa? Jika dulu ketika saya ingin melakukan transaksi dari satu kota ke kota yang lain, maka membutuhkan yang namanya pengesahan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Nah, ini terkadang membutuhkan waktu. Nah, dengan adanya blockchain, di mana akhirnya satu perusahaan itu terhubung di dalam suatu sistem terintegrasi, sehingga ketika ada satu transaksi atau suatu proses transaksi keuangan atau apapun, itu tidak perlu lagi menunggu, karena dia sudah terhubung secara virtual, secara online. Nah, itu yang dinamakan dengan blockchain. Nah, salah satu teknologi yang terkenal dan digunakan sekarang adalah ya Bitcoin itu salah satunya, atau OVO, atau juga tadi Gojek, uh, uh, virtual money ya, atau money digital ya. Nah, itu sekarang sudah bisa mengubah. Sekarang kalau perlu saya nggak perlu lagi bawa uang cash, saya cukup bawa OVO saya. Misalkan tuh saya mau pergi ke negara lain, saya nggak perlu menukar uang saya secara fisik, saya cukup lakukan penukaran secara digital, dan itu sudah jadi dan bisa dijadikan sebagai alat transaksional. Gitu ya. Ini yang dinamakan dengan blockchain. Kalau untuk yang lainnya, saya yakin sudah nggak asing ya. Tapi ini mungkin karena memang tidak kelihatan secara OVO tidak dibilang sebagai blockchain atau segala macam. Jadi memang perlu pemahaman lebih dalam. Nah, selanjutnya data, ya, penjelasannya merupakan istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Nah, big data dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan serta strategi bisnis yang lebih baik. Kita lihat videonya di bawah ini sebagai penggambaran. Membuat skripsi atau tugas akhir yang berhubungan dengan big data. Mudah-mudahan videonya bisa di-share, cukup menarik. Jadi yang sekarang ini data trennya adalah mengenai big data.
Cukup menarik ya untuk big data. Harapan saya nanti ada dari kalian ini yang mulai bisa untuk memikirkan kira-kira skripsi saya nanti akan saya buat apa, tugas akhir saya akan saya buat apa. Ini salah satu yang terbuka lebar sekali buat kalian ya, big data ini. Oke. Selanjutnya Anda bisa lihat di tahun 2000 berdasarkan pemaparan ada 20% data digital, sedangkan 2015 sekarang 98% data sudah berupa data digital. Dan salah satu pemanfaatan big data adalah advertisement atau iklan, dan yang kedua adalah prediksi bencana. Jadi kira-kira apa saja yang berperan dalam inovasi saat ini? Ada yang bisa berbagi informasi, atau ada yang bisa berbagi ilmu? Silakan. Bingung? Sumber daya manusianya. Sumber daya manusia? Teknologi baru. Teknologi baru seperti apa kira-kira? Kemarin saya coba lihat-lihat itu mulai ada pembuatan kayak robot yang punya perasaan, Pak. Jadi robotnya sudah diberi akal, diberi kayak emosi. Jadi kalau misal dibentak atau diberi teguran yang keras gitu, jadi robotnya kayak sedih kayak gitu-gitu, Pak. Contoh teknologi barunya. Itu ada relevansinya dengan apa kira-kira? Artificial intelligence dan big data. Ada lagi nggak yang punya masukan? Kreativitas, Pak. Kreativitas seperti apa kira-kira? Silakan, ungkapkan saja, nggak perlu malu, nggak ada yang salah kok. Seperti mempunyai ide untuk mempermudah masalah. Seperti contoh dulu masalah membajak sawah, akhirnya pengen dimudahkan jadi membuat apa namanya ya? Brojol, Pak. Di sini ngaraninya, Pak. Sebutannya brojol. Oke, saya kasih satu kata kunci lagi yang tidak ada di slide ini, yaitu Industri 4.0. Ada yang pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Nah, itu adalah salah satu inovasi yang sedang berkembang saat ini. Ya, salah satunya adalah menerapkan salah satunya. Ya, kenapa Industri 4.0? Karena dia menerapkan tadi IoT yang sudah dijelaskan. Apa itu Internet of Things? Jadi bagaimana semua otomasi dijalankan tanpa harus adanya kehadiran manusia atau benda lain di sekitar mesin tersebut. Yang kedua, digitasi currency atau digitasi mata uang atau digitasi uang itu sendiri. Ya. Ini menjadi peranan yang sangat berperan penting dalam inovasi saat ini. Selain itu juga big data itu sendiri. Bagaimana dengan adanya sekumpulan data, kita bisa melihat prediksi orang akan senang melakukan apa, orang akan cenderung melakukan ini, orang cenderung akan membeli ini, orang cenderung akan... Nah, dari semuanya itulah yang akan dijadikan inovasi atau hal baru dalam hal ini. Nah, kalian akan berjuang untuk bisa mengelola ini itu semua. Nah, sebenarnya harusnya ini menjadi tantangan yang sangat menarik ya. Kenapa ya? Karena ya semuanya itu sudah tersedia. Tinggal bagaimana Anda bisa mengungkapkan dari data yang tersedia itu. Ya, saya lanjutkan. Di
Hal selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan sistem informasi dan teknologi informasi. Ternyata kedua hal itu berbeda ya secara definisi. Nah, teknologi informasi itu adalah sebuah teknologi yang digunakan manusia untuk keperluan yang berkaitan dengan informasi. Nah, sehingga teknologi informasi bertujuan untuk menyatukan antara teknologi dengan komunikasi. Teknologi informasi modern adalah sebuah studi sebuah struktur, tingkah laku, integrasi yang menggabungkan komputer dengan alat komunikasi untuk dapat menyimpan, menerima, dan memanipulasi penyimpanan data. Contoh dari teknologi informasi yang pertama adalah teknologi input, teknologi output, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpanan atau storage teknologi, dan berikutnya teknologi telekomunikasi, dan serta mesin pemrosesan. Nah, sedangkan sistem informasi secara definisi adalah suatu sistem kerja yang kegiatannya ditujukan untuk pengelolaan, menangkap, transmisi, menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan menampilkan sebuah informasi. Sistem informasi adalah sebuah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber data dalam mengumpulkan serta mengubah dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Suatu sistem di dalam organisasi yang dapat mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian serta dapat mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Oke. Jadi kalau secara garis besar kita dapat bilang bahwa sistem informasi mencakup sejumlah komponen baik itu berupa manusia, komputer, teknologi informasi, metode, dan prosedur kerja yang memproses data menjadi informasi dengan tujuan untuk mencapai suatu sasaran atau goal. Jadi teknologi informasi adalah bagian daripada sistem informasi. Secara umum, sistem informasi dapat kita gambarkan seperti ini. Ini adalah penyimpanan data atau data storage. Ini adalah sistem informasinya itu sendiri, di mana nanti akan dioperasikan oleh seorang atau sekumpulan orang. Dan hasil daripada sistem informasi ini adalah berupa laporan-laporan yang berguna. Ya. Seperti definisi yang minggu lalu, ada yang namanya data dan ada yang namanya informasi. Yang dimasukkan ke dalam sistem informasi adalah data, outputnya adalah informasi. Nah, kemampuan utama dari sistem informasi menurut Urban, McLean, dan Wetherbee adalah komputasi numerik bervolume besar dan cepat. Yang kedua adalah komunikasi murah, akurat, dan cepat. Yang ketiga, menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat, pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, menyajikan informasi dengan jelas, mengotomasi proses bisnis, mempercepat pengetikan dan penyuntingan, serta pembiayaan yang jauh lebih murah. Jadi secara definisi apa perbedaan dari sistem informasi dan teknologi informasi? Kalau kita lihat, di sistem informasi itu berupa alur, metode, atau penggunaan teknologi dalam pengelolaan informasi. Yang kedua adalah dia bersifat untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga adalah interaksi antara manusia, proses, data, dan teknologi. Nah, sedangkan teknologi informasi itu, karena dia merupakan bagian dari sistem informasi, maka ini adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk mengelola informasi. Yang kedua adalah pendukung perantara terhadap informasi yang akan disampaikan. Jadi, salah satu contohnya adalah di sistem informasi ada sistem informasi manajemen, sistem point of sale, atau POS, sistem informasi akademik. Nah, sedangkan teknologi yang dipakai bisa berupa smartphone,
jaringan 5G atau superkomputer, atau tadi yang di video ada yang namanya HPC ya, High Performance Computing. Lantas apa inovasi yang terjadi di sisi informasi dan teknologi informasi? Di sisi inovasi teknologi, salah satu yang paling gampang adalah dulu telepon, sekarang jadi handphone. Dulu radio, sekarang jadi handphone. Dulu surat, sekarang jadi handphone. Ini adalah salah satu teknologi informasi, di mana kita bisa mengubah sesuatu menjadi bentuk yang lain. Anda mungkin tidak sempat melihat ini, tetapi dulu ada. Sekarang sudah tergantikan. Nah, sedangkan sisi informasi, inovasinya apa? Dulu kita masih menyimpan data-data itu dalam sebuah berkas atau hard copy ya. Seperti yang Anda lihat di sini, file of reports ya. Yang mana, nah sekarang lalu dikembangkan menjadi yang dulunya hard copy, lantas dilakukan scanning, lantas disimpan di dalam sebuah laptop. Dan furthermore, atau lebih jauh lagi, atau yang saat ini sudah tidak berlaku lagi, karena semua inputnya sudah berupa digital, ya, maka ini hanya dilakukan ketika dibutuhkan. Ketika tidak dibutuhkan, maka tidak akan ada lagi namanya hard copy manual. Ya. Semuanya sudah digitasi. Jadi sekarang sudah tidak lagi menggunakan hal ini ya, atau perangkat keras, dokumen yang bersifat hard copy. Ya. Sekarang semuanya sudah berupa soft copy. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Cukup dipahami? Cukup Pak, cukup dipahami. Cukup ya, yakin ya? Karena sudah selesai. Nah, di materi kali ini tidak ada tugas karena saya tidak ingin membebankan kalian terhadap tugas banyak ya. Nah, tetapi penekanan daripada materi kali ini adalah saya ingin memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai apa yang bisa kalian lakukan ketika kalian memilih untuk